Hai, apa kabar semua saudara? Jumpa lagi dalam segmen Kerinduanku, sebuah renungan dari Gereja Kerinduanku. Kita mengucap syukur, saudara dan saya, kita terus diperkuat oleh firman Tuhan. Dan setiap pagi kita mendapat kesempatan untuk mendengar renungan demi renungan. Berapa banyak yang diberkati oleh renungan sejauh ini? Boleh tulis kolom komentar dan katakan terima kasih untuk renungan yang disampaikan, saya diberkati. Ucapan saudara akan membuat kami lebih semangat lagi. Hari ini kita akan belajar sebuah judul yang sangat menarik. Namun terlebih dahulu kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh dengar firman. Kami bersyukur hidup kami boleh diberkati dengan ajaib. Semua yang kami punya datang dan berasal daripadamu. Karenanya Tuhan bekerjalah atas kami, bergeraklah dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, sederhanakan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan segmen Kerinduanku pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Kristen sejati atau Kristen ikut-ikutan. Itu renungan kita pada hari ini. Kata Kristen muncul di Antioquia. Ketika jemaat atau pengikut Yesus, hidup mereka, sikap mereka, pola pikir mereka mirip kayak Kristus. Makanya disebut Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Sejati atau ikut-ikutan adalah judul dan bukanlah sebuah label yang permanen dalam hidup kita. Ini bukan untuk menghakimi kadar iman saudara, tapi hanya sekedar untuk mengingatkan kita bahwa hari ini kita menjadi Kristen yang seperti apa. Agar kiranya beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama saudara, ini boleh menjadi sebuah refleksi singkat bahwa saudara menjadi Kristen sejati atau ikut-ikutan. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah iman saudara menumpang sama orang lain atau hal-hal tertentu? Menumpang dalam konteks ini bukan berarti kita gak percaya sama Tuhan. Namun kepercayaan kita berdasarkan bukan pada keyakinan sendiri atau hubungan personal sama Tuhan, tapi karena dipengaruhi oleh hal-hal status, oleh karena orang tua, oleh karena pacar, oleh karena teman. Contoh di Alkitab yang dalam tanda kutip kurang lebih mirip dengan iman menumpang adalah Lot, keponakan Abraham. Kurang lebih imannya Lot itu dapat diibaratkan nempel sama Abraham. Imannya itu imannya Abraham. Dalam Kejadian 12:14, Kejadian 18, kita ketahui Abraham dan Lot. Dalam Kejadian 12 dan ke-8 dikatakan kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan ke seberang timur Bet-El. Ia memasang kemahnya dengan Bet-El di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Setiap kali Abraham mencapai sesuatu, Abraham selalu membuat mezbah bagi Tuhan. Dalam kitab tersebut kita menemukan bahwa Abraham selalu mengutamakan Tuhan. Abraham memiliki mezbah personal sama Tuhan. Ia mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Kalau kita melihat dengan Lot, tidak ada satupun ayat di Alkitab yang menyebutkan bahwa Lot membangun mezbah untuk Tuhan. Padahal Lot tinggal bersama dengan Abraham. Jadi di manakah Lot ketika Abraham membangun mezbah? Tidak dikatakan bahwa Lot membantu Abraham. Kita nggak tahu apakah Lot mungkin sibuk sendiri, mungkin balas WA atau update status, atau hanya penonton ketika pembangunan mezbah itu terjadi. Betul Lot percaya kepada Tuhan, dan betul Tuhan memperhitungkan dirinya sebagai orang benar dalam 2 Petrus 2 ayat ke-27. Namun mezbah di sini adalah komunikasi pribadi. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa Lot itu nebeng imannya sama Abraham. Di manakah iman saudara? Saya suka tanya sama jemaat, jangan-jangan kamu Kristen karena papa mama Kristen. Jangan-jangan kamu ke gereja karena diajak teman doang. Jadi apakah iman saudara numpang sama orang atau enggak? Cara paling gampang adalah iman keramaian sama iman personal. Kalau rame-rame imannya kuat. Kalau di gereja semangat. Tapi kalau di rumah sendirian jatuh lagi. Makanya banyak orang ketika COVID-19 mereka gak kuat imannya. Karena ternyata selama ini iman mereka dibangun
di gereja rame-rame. Kalau sendiri, no. Tuhan senang kita berkumpul bersama dengan orang percaya. Tapi Tuhan juga mau kita personal sama dia. Yang kedua, dari mana saya tahu saya Kristen sejati atau Kristen ikut-ikutan? Di mana saya meletakkan Tuhan dalam hidup saya. Ibarat prioritas, Tuhan nomor berapa? Kalau mungkin saudara menjawab dengan cepat, Tuhan nomor 1 Kak. Tuhan nomor 1 Pak Pendeta. Tapi kenyataannya waktu yang kita habiskan, kemana tenaga kita habiskan, pikiran kita, kemana uang kita banyak mengalir, itu menunjukkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan membuat Abraham dan Lot sangat kaya. Bahkan Tuhan mengikat perjanjian berkat dengan Abraham. Dia juga memberkati Lot karena Lot tinggal dengan Abraham. Ketika mereka sangat makmur, mereka gak cukup lagi, satu tempat udah gak bisa lagi. Sehingga mereka harus memisah. Atas inisiatif Abraham menyuruh Lot untuk memilih diri sendiri. Dan Alkitab katakan Lot memilih tanah yang sangat subur. Alkitab katakan tanahnya itu menjadi tanah yang sangat subur. Mungkin zaman sekarang tanahnya Lot itu Pondok Indah. Dan tanahnya Abraham, saudara pasti sering dengar ini, Pondok Rangon. Lot memilih semata-mata berdasarkan logika. Dia memilih tanah, dia nggak bertanya kepada Tuhan, dia nggak melihat apa pendapat Tuhan, dia pilih aja. Logikanya main, mana yang paling banyak air, mana yang paling subur, itu yang saya pilih. Dan kita tahu lambat laun hunian Lot bergeser ke dalam, dan dia menjadi, tempat itu menjadi Sodom dan Gomora. Cara paling gampang menentukan prioritas hati seseorang adalah dengan melihat cara dia mengambil keputusan. Setiap keputusan yang diambil akan menentukan masa depannya. Dan disinilah pentingnya prioritas yang benar. Saya tahu bahwa panggilan saya pendeta. Maka setiap keputusan yang saya ambil pasti harus mendukung panggilan Tuhan sama saya. Setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan kita mengutamakan Tuhan atau tidak. Apa prioritas Anda dalam membuat keputusan? Kalau bisnis, yang penting cuan nomor 1. Masalah rugi, masalah melanggar hukum, masalah ngerampok orang, bodo amat, yang penting cuan. Berarti Tuhanmu adalah uang. Kalau dalam berpacaran, anak-anak muda, yang penting cantik, yang penting ganteng, yang penting terkenal. Gak perlu dicek anak Tuhan apa enggak. Berarti Tuhanmu adalah pandangan dunia. Apa yang kita putuskan akan menentukan masa depan kita. Cara kita memutuskan sesuatu menunjukkan di mana Tuhan dalam letak hidup kita. Yang ketiga, apa buktinya yang membuat saya berbeda Kristen sejati atau Kristen ikut-ikutan? Yang ketiga adalah apakah saya enggan bertobat ketika saya mendapat kesempatan. Melalui kisah Lot, kita tahu bahwa Lot bernegosiasi dengan malaikat Tuhan. Tercapailah kesepakatan bahwa Tuhan baru menghancurkan Sodom dan Gomora setelah Lot sampai ke Zoar karena Abraham berdoa. Kejadian 19 ayat 30. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuannya di pegunungan. Sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Pernahkah saudara bertanya-tanya mengapa Lot memilih menetap di pegunungan dan bukan di Zoar? Trauma membuat Lot takut akan Tuhan. Takut Tuhan akan menjatuhkan hujan api dan belerang. Mengingat tempat ini seharusnya juga agak dihukum. Kita tahu bahwa pada saat itu Lot punya pilihan lain. Bisa naik ke pegunungan. Lot bisa kembali kepada Abraham, pamannya. Mungkin gengsi atau mungkin malu. Tapi Lot menyimpang. Dia menyiri masuk ke dalam goa. Bahkan ketika tinggal dalam goa, dalam putus asa karena masa depan garis keturunan mereka, kedua anak perempuan Lot pun memilih melakukan hal yang di mata Tuhan tidak berkenan. Kejadian 19, 31, 32 menyatakan bahwa mereka tidur dengan orang tua mereka. Seharusnya Lot bisa kembali kepada Abraham. Dan Abraham dengan pengikutnya banyak saudaranya.
Tetapi Lot memilih masuk ke dalam gua karena trauma. Seorang Kristen sejati mempunyai keyakinan penuh di dalam Tuhan. Memprioritaskan Tuhan di atas segalanya dan selalu memilih bertobat. Sejauh apapun dia melenceng lari dari Tuhan, dia selalu memilih bertobat. Pilihannya saudara mau menjadi Lot atau mau menjadi Abraham pada hari ini. Tulis kolom komentar di bawah dan katakan saya adalah Abraham, saya bukan Lot. Tulis kolom komentar di bawah katakan saya Kristen sejati karena Kristus di dalam saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Saat ku melihat kasih-Mu, saat ku temukan damai-Mu, saat sekelilingku jadi pudar oleh sinar-Mu. Saat ku rindu menyembah-Mu, saat ku temukan damai-Mu, saat sekelilingku jadi pudar oleh sinar-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, kerinduanku untuk menyembah-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, kerinduanku untuk menyembah-Mu. Dalam hidup ini cuma dua pilihannya, mengikut Tuhan atau mengikut dunia. Saudara yang pilih. Yang punya surga, crazy in love with you.